Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita menaiki rangkaian kereta dari arah Manggarai ke arah Cikini. Di sini kita dapat melihat area di bagian pintu air Manggarai terdapat pilar-pilar yang nantinya dipakai untuk manuver kereta jarak jauh. Di sekitar sini juga akan ada crossing ya, layang LRT Jakarta dari arah Jalan Tambak ke arah Jalan Minangkabau yang bertemu dengan Jalan Sultan Agung. Jadi di atas kita akan ada layang LRT Jakarta yang menyeberang di atas layang kereta KRL yang sedang kita naiki. Di bagian bawah itu adalah jalur kereta jarak jauh ya, yang nantinya akan dipindahkan ke stasiun Manggarai sebagai stasiun sentral. Baik, kita lanjutkan ke peta berikut. Untuk jalur yang berwarna merah itu adalah jalur LRT Jakarta yang menyeberang ataupun crossing di atas layang KRL serta jalur kereta jarak jauh saat ini. Kemudian stasiun LRT Jakarta berada di titik pertemuan antara Jalan Sultan Agung dan Jalan Minangkabau. Nah, stasiun LRT Jakarta itu memang tidak tergabung dengan stasiun Manggarai. Kalau dibuat seperti ini, maka akan ada jalur LRT yang harus ke Manggarai dulu, kemudian keluar dari stasiun Manggarai menuju ke Duku Atas. Misalnya, yang direncanakan yang dibuat sekarang dari stasiun LRT Manggarai itu ada jembatan penyeberangan udara untuk tersambung dengan stasiun KAI KRL Manggarai serta halte Transjakarta Manggarai. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini, desain jadi ada layang LRT Jakarta di atas dari layang kereta KRL, serta ada jalur kereta jarak jauh di bagian bawah. Jarak antara layang LRT Jakarta dan juga layang kereta KRL adalah 11 meter. Baik, untuk melihat sambungan-sambungan di antara halte Transjakarta, kemudian juga nanti LRT Jakarta, serta stasiun KAI Manggarai, di sini kita menaiki jembatan penyeberangan orang dari halte Transjakarta Manggarai. Nanti jembatan penyeberangan orang ini akan diperpanjang ya sampai ke arah stasiun LRT Jakarta Manggarai yang berada di belakang kita ke arah barat, yaitu di titik pertemuan Jalan Minangkabau dan juga Jalan Sultan Agung. Jadi para pengguna moda transportasi LRT Jakarta akan menyeberang JPO ini untuk bisa sampai ke stasiun KAI ataupun KRL Manggarai serta turun di halte Transjakarta. JPO ini juga dipergunakan ya saat ini untuk menghubungkan stasiun Manggarai dan halte Transjakarta Manggarai serta ada terminal Manggarai ya. Kalau dahulu kita lihat terminal Manggarai dipakai oleh Kopaja 66. Baik, di seberang sana yaitu di pinggir kali, kemudian juga di dekat pintu air. Di bagian atas memang nanti tiang LRT Jakarta akan lebih tinggi dibandingkan dengan layang KRL yang sudah ada yang menyeberang di atas Jalan Tambak ke arah Manggarai ya, ataupun arah terminal Manggarai. Jadi ada layang kereta di atas layang kereta. Untuk jalur yang ini yang ada di sisi barat stasiun Manggarai tadinya belum ada. Jadi masyarakat para pengguna kereta pada saat turunnya di halte Transjakarta Manggarai itu akan naik JPO sampai ke arah menjelang kolong. Di sana akan turun dan terus ke bawah melewati kolong sampailah di pintu timur stasiun Manggarai. Nah, saat ini sudah dibuka pintu barat dari stasiun Manggarai, kemudian ada lorong yang bisa dipergunakan oleh masyarakat untuk pindah moda transportasi dari halte Transjakarta Manggarai dan nantinya tentu dari LRT, stasiun LRT Jakarta Manggarai ke arah stasiun KAI KRL Manggarai yang ada di sini. Dipagari kiri kanan tentunya membuat area ini lebih aman dan nyaman dapat dilewati oleh masyarakat untuk bertukar moda transportasi. Karena stasiun Manggarai akan menjadi stasiun sentral pada tahun 2025, di mana pada lantai-lantainya terdapat rangkaian kereta dan jurusan-jurusan yang dapat dinaiki oleh masyarakat. Untuk lantai paling atas akan dipakai oleh komuter lain jurusan Bogor Kota, kemudian ada jalur kereta jarak jauh. Di bagian bawah ada jalur kereta Cikarang Line serta kereta bandara. Baik, ini adalah akses untuk naik ke atas ke lantai 1 dari stasiun Manggarai. Sebenarnya ada akses lainnya yaitu menggunakan lift.
Namun lift biasanya dipergunakan oleh masyarakat yang lansia, anak kecil, ibu hamil, serta disabilitas atau yang memang urgent untuk bisa naik ke atas. Sampai di atas di sini langsung ketemu dengan gate ya, gate ataupun gerbang untuk validasi tiket akses menuju ke stasiun Manggarai. Baik, kita lihat sedikit keluar. Di sini ada layang KRL ya yang dipergunakan oleh rangkaian kereta ke arah Cikini, Gondangdia, Gambir dan seterusnya. Kemudian di sana ada jalur kereta di sisi bawah, itu yang dipakai saat ini untuk kereta jarak jauh. Meskipun nanti kereta jarak jauh akan ada di sisi atas. Di gate kita akan tapping masuk ke dalam area stasiun. Kurang lebih seperti itu nanti perjalanan dari para pengguna LRT Jakarta pada saat pindah moda transportasi ke KAI ataupun KRL di stasiun Manggarai ini. Jarak antara stasiun Manggarai menggunakan JPO dan juga akses masuk ke stasiun ini adalah sekitar 400 meter ya, paling tidak itu bisa disiapkan ataupun diancang-ancang oleh masyarakat pengguna kereta untuk berjalan. Nah, di depan dari halte Transjakarta ke arah Jalan Sultan Agung di sini akan ada ya jembatan penyeberangan orangnya sampai ke sana, titik pertigaan di mana di dekat jembatan itu ya akan ada stasiun LRT Jakarta Manggarai. Dari situlah nanti para penumpang berjalan melewati JPO tersambung dengan halte Transjakarta ini dan tersambung ke stasiun KAI ataupun KRL Manggarai. Apabila naik kereta jarak jauh ya di stasiun Manggarai pada tahun 2025, pengguna LRT turun di stasiun LRT Jakarta di sana, kemudian menyeberang ke sini dan menyeberang ke stasiun Manggarai. Lalu untuk penempatan dari layang LRT Jakarta, pilar-pilarnya berada persis di dekat halte Transjakarta Manggarai ini. Kemudian menyusuri bagian tengah jalan sampailah di pertigaan titik pertemuan Jalan Sultan Agung dan Jalan Minangkabau ya. Kemudian untuk yang ke arah pintu air sebenarnya sedikit berada di pinggir kali dan menyeberang ke arah Jalan Tambak. Ini adalah halte Transjakarta Manggarai yang sudah direvitalisasi, cukup lebar, cukup besar, dan cukup nyaman untuk dipergunakan oleh para penumpang bertukar moda transportasi. Kemudian untuk melihat perkembangan dari pembangunan layang LRT Jakarta dari arah Flyover Pramuka Matraman, di sini ada stasiun Matraman sedang disiapkan untuk dibangun. Dan ada plat-plat baja ya di bagian bawah. Stasiun ini berada di sekitar titik ujung dari Kali Ciliwung ya, di dekat jembatan ke arah pertigaan yang bertemunya Jalan Tambak dan juga Jalan Proklamasi. Di sini sudah ada alat-alat berat yang disiapkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dasar struktur bangunan dari stasiun LRT Jakarta Matraman. Jadi para penumpang dapat turun juga di sini. Namun nanti ya untuk halte Transjakartanya akan terintegrasi ke yang di bawah dari flyover Pramuka ya. Tampak di bagian dalam itu ada besi-besi fabrikasi yang sudah dirakit membentuk buletan. Nah, itu dipergunakan untuk pembuatan pile-pile ya ataupun bore pile ataupun tiang pancang ke dalam tanah untuk keperluan pondasi bagi bisa didirikannya tiang-tiang di atasnya ataupun kolom-kolom sebagai penopang layang LRT Jakarta. Kita sudah berbelok ke arah Jalan Tambak. Di sini pekerjaan juga sudah makin masif ya. Kalau kita lihat area di bagian dalam sudah banyak tiang-tiang ataupun pilar-pilar yang mulai selesai bagian badannya. Kemudian bagian atasnya atau pier head-nya nampaknya akan segera dilanjutkan. Setelah selesai nanti pier head tentu akan disambungkan dengan girder-girder di antara satu pilar dengan pilar lainnya membentuk jembatan layang ya. Seperti yang kita lihat di Jalan Pemuda di mana girder-girder tersebut hanya ada 2 girder,
kemudian di atasnya dilakukan pengecoran dan disiapkan untuk menjadi lantai ataupun dek bagi jalur kereta penempatan rel LRT Jakarta fase 1B dari arah Velodrome sampai ke arah Manggarai. Baik, di sini kita melihat adanya besi-besi fabrikasi yang sudah menjadi pilar dan juga masih ada pekerjaan pondasi seperti yang kita lihat di dalam tadi ya. Pondasi-pondasi untuk pembuatan dari penopang ya, tentunya pilar-pilar layang LRT Jakarta. Di depan di seberang itu Rumah Sakit Tambak dan ini ujung Jalan Tambak yang akan bertemu dengan pintu air Manggarai. Putaran masih ada di sini, kemudian median jalan juga masih utuh ya. Kemudian di dalam nanti pintu air ya, pintu air Manggarai yang ada di sana akan ada tiang nampaknya satu yang cukup tinggi. Kemudian tiang tersebut akan terhubung dengan tiang lainnya dengan jarak 28 meter ya kalau kita lihat dari gambar desain yang awal. Nah, itu long span atau lengkungnya akan berbelok nanti di sisi dari halte Transjakarta dan masuk ke median jalan sampai di tengah dari stasiun LRT Jakarta Manggarai. Nah, harapan masyarakat dan kita semua LRT Jakarta dapat diteruskan ke sini. Ini adalah kawasan Duku Atas di mana sudah ada jalur LRT Jabodebek ya. Jalur ini sudah menghubungkan line Bekasi dan line Cibubur, kemudian juga terintegrasi menggunakan jembatan penyeberangan multiguna ke arah stasiun KRL Sudirman dan juga stasiun MRT Jakarta Duku Atas BNI. Jalur di sepanjang Jalan Sultan Agung sampai ke Jalan Galunggung yang ada di sini sebenarnya tidak begitu jauh, namun pekerjaan hanya sampai di sekitar sini nih, Pasar Rumput ya, ini titiknya. Dan area ini mungkin ya ke depan akan jadi area manuver kereta LRT Jakarta, sedangkan stasiunnya berada ke arah pertigaan Jalan Minangkabau dan juga Jalan Sultan Agung di sisi timur kita. Di bagian dalam di sini kita melihat masih ada pagar-pagar di bagian tengah serta pembatas jalan. Kemudian ada beberapa kanstin-kanstin ya ataupun batu-batu yang difungsikan sebagai median jalan ya, pembatasnya sudah mulai dibongkar. Nah, pekerjaan di sini memang belum begitu signifikan, nampaknya fokus ada di Jalan Tambak yang kita lihat ya. Kemudian underpass Pramuka, lalu di Jalan Pemuda sampai ke arah Arion, Rawamangun, perempatan yang ada stasiun Velodrome. Di sana sudah banyak sekali progresnya dan diharapkan di tahun 2026 semua sudah tersambung sampai di sini. Ini adalah titik pertemuan Jalan Minangkabau di sana dan Sultan Agung. Jadi stasiun LRT Jakartanya berada di sini pinggirnya, kemudian JPO-nya akan ada menyeberang ya di tengah nampaknya ke arah halte Transjakarta di depan Pasaraya. Pasarayanya mungkin saat ini tidak begitu aktif ya ataupun tidak aktif lagi. Dan nantinya juga JPO akan tersambung sampai ke stasiun Manggarai. Dan ini adalah halte Transjakarta Manggarai. Haltenya cukup ramai. Yang kita lihat terminal Manggarainya tidak begitu ramai ya. Kita belum tahu saat ini terminal Manggarai dipergunakan untuk jurusan mana bisnya karena cukup jarang kita lihat ya aktivitas di sana. Ini JPO yang tadi kita naiki dari arah halte Transjakarta menyeberang ke stasiun Manggarai, atau bila ingin turun ke bawah bisa saja melewati jalur ini nih yang ada jalur kendaraan bermotor. Tadinya masyarakat turun ke bawah sini dari JPO kemudian melewati pinggir dari terowongan ya. Sedangkan trotoarnya hanya sampai di sekitar sini. Selebihnya trotoar ke arah sana banyak hambatan yang kita dapati ya. Ada yang dipakai berjualan dan juga dipakai buat parkir, termasuk yang di seberangnya. Dan ini memang PR sekali bagi mungkin Pemprov DKI bersama PJKA ya untuk membuat stasiun Manggarai yang nantinya akan menjadi stasiun sentral memiliki akses yang cukup memadai, sangat lebar, nyaman untuk dapat dipergunakan masyarakat menuju ke stasiun. Baik, di bagian dalam ini kita dari arah Manggarai menuju ke arah
Matraman ya, dari sekitar Jalan Tambak. Di sini pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan cukup masif. Yang kita lihat juga tadi adalah ada beberapa pekerjaan terkait pondasi ya, seperti yang kita lihat di sini. Kemudian ada pekerjaan-pekerjaan terkait penyelesaian dari pilar-pilar, karena pondasinya sudah selesai, tinggal dinaikkan ke atas menjadi pilar-pilar ataupun tiang-tiang yang akan menopang layang LRT Jakarta. Banyak sekali besi-besi kalau kita lihat di bagian bawah, tulang-tulang besi yang dipersiapkan untuk pekerjaan pier head ya kalau di sini, ataupun bagian atas dari tiang-tiang yang akan menopang girder-girder ya, ataupun beton-beton panjang pembentuk jembatan layang LRT Jakarta. Area ini full macet setiap harinya, jadi dapat dihindari. Khususnya yang paling sering macet adalah yang dari arah Manggarai ke arah Matraman di Jalan Tambak ini ya, karena ini jalurnya sangat banyak dipergunakan oleh kendaraan bermotor, terutama pada saat pulang kerja ini sangat macet. Di hari libur juga terkadang cukup padat, jadi kendaraan umum ya, Transjakarta termasuk kendaraan pribadi di sini cukup lama antri, bahkan bisa sampai 30 menit ya dari arah Manggarai sampai ke pertigaan Jalan Tambak serta Jalan Proklamasi di sini nih. Nanti jalur LRT Jakarta akan berbelok ke arah sana ya, ke arah timur, masuk ke jalan flyover Pramuka di sini nih. Kemudian akan langsung bertemu dengan stasiun LRT Jakarta Matraman ya. Namanya mungkin mirip juga dengan stasiun KAI Matraman baru ya. Nah, kita belum tahu apakah akan dibedakan atau tidak, karena ada bahasan juga dari sahabat Onroad Indonesia dan para netizen untuk nama-nama stasiun agar bisa dibedakan, karena bisa menjadi rancu ya pada saat mengantarkan penumpang. Ya, misal naik Gojek ingin ke stasiun Matraman, ternyata LRT Matraman ya, bukan KAI Matraman. Misal seperti itu. Di bagian dalam ini sudah cukup banyak pekerjaan-pekerjaan. Tadi ada besi-besi fabrikasi, kemudian masih ada ini drilling nampaknya. Oh bukan ya, pengerasan atau pemadatan tanah. Jalur layang LRT Jakarta di sini berada di sisi selatan ataupun di samping flyover Pramuka, dekat yang macet sana ya, karena di bagian kita lewati di sisi utara ini sudah ada flyover Pramuka yang tersambung dengan jalan ke arah Salemba. Jadi tidak dipergunakan jalur yang kita di sisi utara lewati ini. Nah, area di seberang sana itu juga sangat macet dan sangat padat di pagi hari, jadi mohon dihindari. Baik, sedikit kita lihat di sekitar jalan underpass Pramuka. Di sini pekerjaan juga sudah mulai berlangsung, kemudian sudah ada mobilitas alat-alat berat. Bagian tengah jalan ataupun median jalan sudah dibongkar ya. Nantinya di sini untuk yang di sisi flyover Pramuka, menjelang flyover Pramuka yang ke arah Matraman itu tiangnya berada di tengah. Sedangkan di underpass ya Pramuka yang ada di depan kita ke arah timur itu juga berada di tengah. Hanya saja akan ada dua pilar yang menopang seperti portal, kemudian di atasnya disambungkan dengan beton dan ditaruhlah layang LRT Jakarta berupa girder tentunya, dan kemudian dicor di bagian sisi atas. Nah, perkembangan ini akan kita pantau dari waktu ke waktu ya. Bagi para pemerhati infrastruktur Jakarta tentunya nanti kalau sudah selesai akan sangat berguna bagi mobilitas masyarakat Jakarta dari sisi utara ke pusat kota, bahkan kalau bisa sampai ke Duku Atas. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik.